kenapa ini di tengah pandemi kayak begini, kerjanya kok masih biasa-biasa aja, seakan-akan nggak ada pandemi gitu kan. Kayak menjadi festival pertunjukan kemiskinan. Kebijakan impor yang dikeluarkan oleh pemerintah itu untuk apa? Pemerintah selalu berpikir jangka pendek. Kalau kita melihat prinsip ekonomi itu kan dari kita oleh kita untuk kita kan gitu. Betul. Itu bukan produksi Bipang juga ya, beda ya? Bukan. Bipang nggak kenal orang Padang, Pak. Maaf ya. Bipang itu apa sih? Ya itulah. Ubi panggang. Oh, ubi panggang. Enggak ada. Enggak ada. Ini sebetulnya ekonomi mana yang ke arah mana berjalannya roda ekonomi ini? Sekarang pajak mobil baru nol, ya kan? Terus tadi ada kebijakan impor gula. Ini kan kita melihat kebijakan-kebijakan ini cuma menguntungkan orang-orang tingkat atas, masyarakat menengah, bukan masyarakat atas lah, bukan konglomerat bahkan. Segelintir orang padahal Segelintir orang, tapi kebijakannya ya ke sana. Misal kayak satu lagi, jalan tol. Infrastruktur jalan tol dipaksakan tetap berjalan. Tadi di awal kita sudah membahas itu. Kebijakan jalan tol tetap tetap berjalan. Terus juga pemindahan ibu kota juga tetap berjalan. Ini kepentingannya siapa sebetulnya? Kalau kita bicara tentang roda ekonomian harus berjalannya kok berdasarkan kepentingan orang-orang elit aja sebetulnya. Bahkan ya syukur elit lokal, misalnya elit yang warga negara Indonesia. Bagaimana kalau kepentingan asing misalnya, kepentingan pemodal, yang jelas nanti keuntungannya itu tidak masuk ke Indonesia, bahkan keluar. Jadi kayak begini jadi kondisinya sekarang itu, yang miskin makin miskin dengan di PHK gitu ya, dengan festival dan pertunjukan kemiskinan di bank-bank atau di rumah RT atau di rumah RW gitu ya, yang dipertontonkan secara gamblang bahkan memunculkan konflik masyarakat gitu di tengah-tengah masyarakat. Kemudian menjadi masalah juga karena mereka jadi timbul rasa tidak percaya dengan tetangganya gitu ya. Betul. Bahkan anaknya juga, sekarang banyak tuh anak bunuh emak. Iya. Banyak cerita-cerita yang sangat getir ya kita dengar dan melihatnya. Ini kan karena kondisi yang semakin buruk. Lalu pemerintah bilang katanya perekonomian meningkat dan berjalan. Ini apa sebetulnya yang bahkan diperparah dengan kondisi PSBB, dilarang mudik tapi pulang kampung boleh gitu kan. Ini juga menjadi masalah sebetulnya. Apa sih tujuannya dari pembatasan yang sebetulnya juga masih ada loh yang pulang kampung. Iya. Masih ada loh yang mudik. Iya. Jadi dengan adanya PSBB terus juga ada produk lainnya ya, kebanyakan istilah sebenarnya pemerintah. Kita juga bingung. Ini mau pakai apa sih gitu kan. Walaupun mungkin tujuannya untuk menghindari kata-kata berskala besar itu loh. Ini kan dikurangi zona merah gitu, zona biru dan sebagainya. Ya balik lagi tadi untuk pertumbuhan ekonomi seperti itu. Tapi kalau kita lihat misalnya yang sekarang masih terasa waktu waktu kondisi Lebaran ya, masyarakat dituntut supaya tidak pulang kampung, tidak mudik, tidak boleh mudik. Kemudian dikumpulkan di kota-kota besar seperti itu. Tujuannya untuk apa? Katanya untuk menghindari pandemi, lonjakan. Supaya tidak terjadi seperti di India dan sebagainya. Walaupun katanya ada jutaan ya yang lolos ya, tapi itu sekian persen lah. Karena itu juga tidak bisa disalahkan, karena tadi dari segi komunikasi dan sebagainya tidak clear antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi masih banyak yang membangkang seperti itu. Kita juga tidak bisa menyalahkan masyarakat. Pemerintah harus mengevaluasi diri gitu. Dan lebih menyedihkan lagi ketika tadi masyarakat dikumpulkan di kota-kota besar. Setelah itu katanya sholat Id dilarang, maksudnya dibatasi lah. Terus juga bahkan sampai ziarah juga tidak boleh gitu. Tapi di sisi lain tempat-tempat pariwisata walaupun mungkin dibatasi, yaitu masih dibuka pintunya. Kemudian tempat perbelanjaan kita terakhir lihat di Tanah Abang ya. Terus juga
katanya walaupun tempat pariwisata dibatasi, kita lihat waktu itu misalnya di Pangandaran, di pantai-pantai itu sudah Ancol, ngebludak Ancol. Ancol ya. Itu udah seperti waktu di India ya, waktu di Sungai Gangga itu. Iya. Kita nggak tahu nih, mudah-mudahan sih tidak terjadi ledakan COVID, mudah-mudahan tidak seperti itu. Tidak menjadi klaster baru. Betul. Dan nanti ketika terjadi ledakan gitu, klaster yang luar biasa, apakah akan disalahkan lagi masyarakat? Tapi ini kan berangkatnya dari mana? Dari ketidakjelasan tadi, kebijakan itu. Iya. Dengan alasan supaya pemasukan ke negara itu, keuangan negara. Kemarin sempat muncul itu ya, anggapan bahwa PSBB ini dibuat kayak bukan PSBB, tapi pembatasan mudik itu dibuat gitu ya, dengan anggapan bahwa ketika memang nanti terjadi lonjakan, ini akan menyasar lagi masyarakat gitu, karena pemerintah sudah melakukan upaya melarang mudik. Tapi pariwisata dibuka, ini kan juga tetap akan menambah lonjakan angka positif, kan gitu. Tapi pada nyatanya, ya mudik masih ada yang tetap mudik gitu ya, lolos dari penyekatan misal, terus pariwisata juga yang katanya dibatasi kuotanya, tapi juga loss kuotanya gitu kan. Ini apa sih? Bahkan sekarang kayaknya kondisi hari ini, per tanggal 21 Mei hari ini, yang bertepatan dengan Kebangkitan Nasional, sepertinya sedang mencari kambing hitam untuk menjadi klaster baru COVID. Sehingga akhirnya nanti, dugaan bahwa penyekatan ini sudah dilakukan dengan segala upaya gitu, tapi COVID masih meningkat, ini karena ada batasan kuota yang dilanggar gitu, ada peraturan-peraturan yang juga dilanggar. Padahal apa sih tujuannya di situ? Kalau memang program yang saat ini yang sedang digalakkan, benar-benar digalakkan adalah pemulihan ekonomi nasional, apakah ada dampak di situ pemulihan ekonomi nasional dengan tidak bolehnya mudik, tapi yang dari luar negeri boleh datang? Pada lebih parahnya lagi, yang datang dari negara yang memang bicara pemulihan ekonomi nasional. Sebenarnya tidak logis juga. Kita sedang dalam kondisi pandemi. Tapi pemerintah bicara soal pemulihan ekonomi nasional. Logisnya, ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi stabil, itu akan terjadi ketika pandemi itu sudah selesai. Pandemi itu sudah ditanggulangi. COVID sudah tidak ada lagi. Baru bicara soal pemulihan ekonomi nasional. Ini pemerintah seperti ada misleading, atau yang satu ingin ekonomi tetap berjalan dengan normal, di sisi lain ingin menuntaskan masalah pandemi, menyelesaikan COVID, menghilangkan COVID dari Indonesia. Tapi selalu ada kecenderungannya ya tadi ke pemulihan ekonomi nasional tersebut, seperti misalnya pelarangan mudik, tapi di sisi lain juga masyarakat tetap kumpul gitu kan. Nggak jelas seperti itu. Iya. Jadi pemerintah seolah-olah ya yang penting bagaimana ada pemasukan di tengah kesulitan masyarakat gitu kan. Tadi yang nggak bisa mudik, yo belanja gitu kan. Akhirnya berputarlah duit di sana seperti itu. Dibukalah, mau liburan silakan ke pantai, ngumpul di sana gitu kan bersama corona. Duit keluar, duit mutar. Ya kita melihat seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada upaya yang serius dalam menanggulangi COVID tersebut. Pemerintah tidak ingin tadi ambil langkah yang sebenarnya itu tepat, tapi sedikit berkorban tadi. Mengorbankan tadi proyek-proyek dan sebagainya misalnya. Dan kita juga lihat sebenarnya, Bang Adri, di tengah pandemi tadi bicara masalah pertumbuhan ekonomi, masyarakat di tingkat bawah, mau itu ngeyel, mau itu ngelawan, ngebantah, sebenarnya masih struggle kalau menurut saya. Masih bertahan. Ekonomi tetap berjalan sebenarnya. Yang nggak beres itu bukan di masyarakatnya, tapi menurut saya di tingkatan elit, pejabatnya, pemerintahannya justru. Komunikasi yang tidak jelas, kebijakan yang tadi jigjag,
mau kemana sih sebenarnya gitu. Tadi kalau ditanya kemana ya bingung juga kita. Yang jelas kemana itu ya masyarakat tetap bertahan hidup, tetap, yang nganggur tetap bekerja dan sebagainya. Ya paling dari mereka ya tolonglah bantulah sedikit lah. Karena memang sudah nggak ada duit sama sekali, minta bansos. Ya bansos juga dikorupsi. Yang nggak jelas siapa? Pemerintah kan. Aneh seperti itu. Kan udah bantuan presiden itu. Bantuan presiden, bantuan menteri, Bantuan presiden. kepala daerah seperti itu. Tuh, karena tulisannya bantuan presiden, tapi pakai duit rakyat juga itu. Sebenarnya bansos, duit utang hibah, itu kan program yang paling gampang. Ngeluarin duit, bagi-bagikan. Seperti kita memberikan THR. Bang Adri ini lebaran, banyak ponakan, kasih kan. Tapi kalau Bang Adri lebih kreatif misalnya, pengen nih ponakan saudara-saudaranya, bantuannya yang lebih lewat misalnya program, kalau kata pemerintah itu. Sampean harus sekolah dari nanti masuk kampus mana dan sebagainya. Diarahkan, dikasih saran misalnya, dikasih wejangan dan sebagainya. Itu lebih ini. Bahkan mungkin pendampingan gitu kan. Dikawal supaya dia sampai mandiri seperti itu. Bukan dikasih duit. Kan ada istilah, daripada ngasih ikan lebih baik dikasih kail. Nah yang sekarang terjadi itu ngasih ikan. Jadi ketergantungan, walaupun kondisi sekarang masih bisa dimaklumi ya, itu program bansos itu program yang paling gampang yang dikeluarkan oleh pemerintah dan gampang juga dikorupsi. Sayang seperti itu. Iya itu tadi masalah pemilihan ekonomi nasional ini justru malah ya kalau tadi kita melihat dalam sisi kemasyarakatan bahwa yang kaya semakin kaya gitu, yang elit semakin ngelit gitu. Yang bawah semakin terbawah, yang miskin semakin miskin karena adanya PHK dan lain-lain gitu ya. Kalau dari tingkatan daerah yang kita lihat barusan, justru sebetulnya daerah-daerah besar semakin besar. Ya kan? Daerah-daerah kecil semakin kecil akhirnya. Karena apa? Misal gini, kita lihat ada beberapa daerah yang ekonominya meningkat karena adanya pemudik. Ya kan? Tapi karena tidak adanya mudik, daerah ini menjadi semakin kecil, semakin tertinggal gitu. Sehingga ketika masyarakat berkumpul di kota-kota besar dengan yang ada pariwisatanya gitu ya, itu justru pendapatannya juga semakin besar. Dari kita lihat dari sisi daerah juga, yang daerah-daerah besar menjadi besar. Yang miskin biarin miskin, udah tertutup juga sama infrastruktur misal. Karena orang tidak lagi melewati jalan-jalan kampung. Justru orang malah lewatin. Bahkan persoalan itu muncul sebelum pandemi juga. Misalnya pemerintah bikin program proyek besar infrastruktur, katanya agar ekonomi meroket semakin cepat gitu kan. Walaupun nyungsep. Tapi ternyata pedagang-pedagang yang di pinggir misalnya di di jalur Pantura, justru tekor gitu kan. Yang meroket siapa sebenarnya? Ya tadi mungkin perusahaan-perusahaan besar yang mengurangi kos untuk transportasi dan sebagainya. Tapi ternyata ya siapa sih yang masuk tol sebenarnya kan? Ya mobil, sebagainya. Iya, akhirnya kita melihat bahwa politik hari ini atau kenegaraan hari ini atau kebijakan hari ini hanya bertumpu pada pemodal-pemodal, perusahaan-perusahaan. Ya kita bilang lah itu investor-investor. Sehingga akhirnya masyarakat tidak lagi dilirik, cuma dilirik pada saat pemilu aja. Betul. Itu ya kan? Kenyataannya seperti itu tadi, dari mulai pengeluaran kebijakan seperti tadi kita singgung soal impor, impor gula, belum juga kita bicara masalah impor beras gitu. Yang diuntungkan siapa? Karena kan sangat berkaitan ya, petani tebu, petani padi, terus juga perusahaan-perusahaan besar yang hanya mungkin jadi pelaksana tender gitu, makelar. Sehingga akhirnya ya betul, hari ini roda perekonomian berjalan hanya melindas yang di bawah. Kondisi saat ini. Iya, roda ekonomian didorong oleh pemerintah untuk melindas yang bawah, dikendarai oleh para konglomerat dan elit menuju ke para investor. Gitu. Indikasi tersebut bisa kita lihat dari tadi, misalnya kebijakan
pengampunan pajak. Katanya ada jilid selanjutnya, Iya. amnesti pajak. Ini baru muncul juga. Mm. Kalau itu keluar, berarti sudah jelas. Mm. Pemerintah kita itu dikendalikan oleh segelintir oligarki, ya, konglomerat. Karena kan yang namanya pengampunan pajak, amnesti pajak, di negara manapun, itu cuma dilakukan sekali. Setelah itu tadi, penguatan hukum, pendataan, nanti siapa yang melanggar, disanksi. Dan dari sana sebenarnya, kalau pemerintah mau, untuk pendapatan lebih besar. Betul. Tapi pertanyaannya, pemerintah mungkin tidak berani tadi berhadapan dengan orang-orang besar seperti itu. Ya. Entah itu naga mana dan sebagainya. Pemerintah lebih berani, apa bahasanya itu, menggelitiki, bahkan mungkin sampai ngorek-ngorek ya, ngorek-ngorek saku orang miskin ya. Iya. Ya kelas-kelas para pekerja dan sebagainya. Seperti apa tadi? Pajak pulsa dikeluarin, terus juga banyak ya tadi kebijakan dari Kementerian Keuangan soal pajak karena memang besar. Iya. Yang disisir itu justru masyarakat miskin. Tapi di sisi lain tadi, kenapa konglomerat yang punya duit triliunan gitu, yang nggak bermasalah lagi dengan perutnya gitu, yang tidak terdampak pandemi COVID, jelas mereka aman. Tapi justru itu pemerintah berpihak ke kelompok tersebut. Ini sangat miris juga kita melihatnya, sedih juga seperti itu. Yang harusnya dibantu dibiarin gitu, yang seharusnya dikejar-kejar agar tadi mendapatkan pendapatan yang lebih besar, pendapatan lah untuk membantu negara, orang-orang yang sedang benar-benar kesulitan seperti itu. Tapi logika seperti itu, logika yang bijak gitu kan, yang prinsip keadilan gitu kan, kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, gitu, Pancasila tuh ya. Di negara Pancasila, kenapa pada kenyataannya seperti itu? Yang katanya Pancasila malah nggak Pancasilais. Betul. Yang Jadi penting Pancasila, slogan aja sama jargon, foto profil. Jargon saja mungkin. Yoi. Yang penting foto profil saya Pancasila. Betul. Tapi kelakuan korup. Korupsi bansos. Korupsi bansos. Oke, sobat di luar TV, pertanyaan mendasar kita dari awal adalah ketika pemerintah mendorong bagaimana ekonomi itu bergerak maju, pertanyaan mendasarnya itu adalah kemana melajunya, siapa yang dilindas, siapa yang mengarahkan, dan menuju ke arah mana. Akhirnya ketemu bahwa perekonomian saat ini dikendarai oleh para konglomerat dan para elit. Sehingga yang tertindas itu adalah, yang terlindas adalah masyarakat kelas bawah dengan menuju ke arah investor. Sehingga akhirnya masyarakat tidak lagi dilirik dalam proses pembangunan ekonomi. Mereka hanya menjadi objek daripada perkembangan ekonomi. Sehingga akhirnya masyarakat hanya menjadi tumpuan untuk menyerap anggaran, tidak menjadi suatu hal yang mendasar bagi pertumbuhan ekonomi di saat pandemi hari ini. Oke, sobat di luar TV yang suka berkomentar, yang doyan banget berkomentar atas nama cinta kepada Ibu Pertiwi, saya kayaknya boleh sobat di luar TV sana untuk komentar julid, nyinyir, yang penting tetap menjaga protokol kesehatan. Saya Adri Zulpianto di luar TV pamit.